Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Matar Bicara yang kali ini ada cerita menarik tentang anak Jakarta di tahun 1960-an. Judulnya Malam 30 September 1965. Pada tanggal 30 September itu saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena seingat saya dari pagi sampai malam saya dengan keluarga ada di daerah Kebayoran Lama. Ada acara peringatan pernikahan Perak kali ya, Haja Maruti binti Ersamsi dengan Haji Aksan Nawawi yang merupakan sepupu dari ibu saya, panggilannya Mak None. Saya nggak tahu juga kenapa alasannya harus nanggap Jait. Jait itu cerita Sahibul Hikayat yang dibawakan oleh Haji Muhammad Zaid yang orang Tanabang. Biasanya Jait dalam tampilannya cukup panjang, tapi entah kenapa jam 12 sudah selesai. Mungkin karena hadirinnya dan ceritanya disesuaikan. Yang saya ingat saat itu adalah setelah selesai, ayah almarhum bersama saya mengantar Haji Jait ke Tanabang. Diteruskan mengantar sepupu saya, Ari namanya, yang juga saat itu ulang tahun, ke daerah Salemba atau Paseban. Itu kira-kira sudah jam 1 lewat 20-an. Mobil yang kita tumpangi ternyata tidak bisa mengantar saya dan ayah ke Tanah Abang. Akhirnya ayah mengajak saya pulang sambil melihat-lihat apakah ada omprengan atau beca. Malam itu sekitar jam 1:30 pagi tak ada beca dan tak ada lagi omprengan. Akhirnya ayah mengajak pulang melalui atau dengan cara jalan kaki melalui RSCM Cibiset, lewat dari belakang kamar mayat keluar ke jalan arah Diponegoro, pintu utama RSCM. Saya nggak ngerti kenapa di jalanan sepi pada malam itu. Tidak ada kendaraan, sepi dan lengang sekali. Kami jalan menyusuri jalan Diponegoro. Berdua aja, nggak ada kita temui orang ikut jalan. Di jalan Diponegoro, kemudian perbatasannya itu dengan jalan Imam Bonjol, ada Taman Surapati. Di situ kami lihat ada panser, ada tenda-tenda besar dan ada ABRI, tentara berjaga-jaga. Di situ ayah diperiksa. Karena ayah adalah PNS dan ditanyakan peristiwanya, langsung dipersilakan jalan. Kami jalan lagi menyusuri Imam Bonjol sampai perapatan Muhammad Louis Tamrin atau bundaran HI. Lagi-lagi di situ ayah diperiksa dan dijelaskan, nggak lama lah, sebentar aja. Akhirnya masuk samping HI. Ayah dan saya menelusuri jalan itu. Jalan saat itu masih sirtu, belum diaspal. Kalau nggak salah di belakang itu namanya Jalan Sawah Melati, atau kemudian jadi Kebun Kacang Raya dan sekarang jadi nama Emas Habi. Lagi-lagi sepi luar biasa. Apalagi pada saat itu lampu-lampu kan memang tidak seperti sekarang, banyak banget. Akhirnya sampailah kami di mulut jalan Gang Kubur Lama. Itu arah ke rumah tempat tinggal saya. Dan sepanjang TPU Kubur Lama itu kira-kira jam 3:30 atau agak mendekati subuh. Jadi ceritanya karena saya masih kecil dan ayah juga nggak cerita apa yang sebenarnya terjadi pada malam 30 September 1965. Bahkan sampai lulus SD tahun 1971 saya masih belum tahu apa sih yang terjadi pada malam itu. Kok sepi, nggak ada kegiatan. Tidak ada lalu lalang orang di jalan-jalan raya seperti Salemba,
Diponegoro, Imam Bonjol, HI, dan seterusnya sampai Tanah Abang. Barulah beberapa tahun kemudian ketika saya bersekolah di SMP ada berita tentang pemberontakan G30 PKI, terjadi peristiwa besar di negeri ini. Jadi saya tahu bahwa malam itu sepi jalanan, tidak ada apa-apa karena ada peristiwa besar. Saya mencatat kembali kenangan masa kecil saya yang masih berusia 7 tahun pada saat itu, mampu dan kuat jalan kaki dari Salemba, Kramat Lontar menuju Tanah Abang, Gang Kubur Lama. Saya rasa nggak ada atau nggak banyak yang punya pengalaman kehidupan masa kecil seperti saya. Dan ini menjadi kenangan buat saya bahwa apapun yang terjadi harus dicatat. Mudah-mudahan ini adalah hikmah dari perjalanan kehidupan saya dan keluarga saya agar mengingat hubungan kekeluargaan, persaudaraan itu terjadi. Semoga ini menjadi manfaat dan ada cerita hikmah. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.